Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita dari King Rashis Leon. Dan part ke-25, mari kita mulai. Di suatu tempat, terlihat ada sebuah mobil mewah yang baru saja berhenti, di mana ada dua orang hunter yang menuruni mobil tersebut. Kedua orang itu, mereka tentu saja sangat menantikan tempat yang menjadi tujuannya, karena dikatakan ada item epic di tempat tersebut. Namun ketika mereka berdua sedang berjalan, mereka dikejutkan oleh kehadiran Yappy. Bahkan mereka berpikir, bukankah robot itu merupakan yacht spinner? Hanya saja pria yang satunya berkata, jika itu benar-benar yacht spinner, berarti guild Pantheon memang ada di sini. Yappy yang melihat kedua orang itu, ia menyambut mereka dengan hangat, di mana ia memberikan ucapan selamat datang kepada mereka. Dan mengetahui akan keramahan dari Yappy, rasa khawatir mereka terhadapnya tentu saja menghilang. Karena sepertinya, yacht spinner yang mereka ketahui tidak semenakutkan yang dirumorkan. Namun ketika mereka hendak berjalan melewatinya begitu saja, Yappy langsung membunyikan alarm, di mana dengan segera ia melayangkan pecutan kabel terhadap mereka berdua. Mendapatkan perlakuan itu, kedua hunter tersebut tentu saja terkejut. Bahkan dengan ketakutannya mereka bertanya tentang kenapa Yappy tiba-tiba saja mengarahkan serangannya. Hanya saja Yappy yang ada di sana, ia menatap marah kepada kedua orang itu, di mana ia memerintahkan mereka untuk membayar tiket masuk. Ia juga menjelaskan jika ada biaya untuk masuk ke dalam kuil suci Guild Pantheon, yang mana ketika mereka berdua melihat itu, mereka kembali terkejut karena bagaimana bisa harganya semahal itu. Di mana salah satu dari mereka kemudian bertanya tentang kenapa biayanya beda 10 kali lipat dibandingkan warga biasa. Dan Yappy menjelaskan jika warga biasa hanya akan melihat saja, sedangkan bagi hunter itu merupakan kompetisi dan uangnya akan digunakan untuk biaya perawatan artefak suci. Mendengar penjelasan itu, kedua hunter tersebut tentu saja berpikir jika biaya masuk bagi hunter pasti merupakan hal yang dibuat-buat saja. Hanya saja ketika mereka berpikir tentang nilai dari item ranking epic, sepertinya itu masuk akal. Dengan itu jugalah mereka berdua hanya bisa menuruti keinginan Yappy, yang mana setelah mereka membayar harga mahal untuk masuk, mereka merasakan tekanan batin dengan kehilangan uang tersebut. Namun ketika kedua hunter tersebut sedang berjalan masuk, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyambut kedatangannya, di mana saat ini terlihat jika Hanhari sedang cosplay jadi badut-badutan alun-alun. Dan melihat sosok Hanhari, tentu saja kedua orang hunter tersebut cukup terkejut, karena apakah itu benar-benar Hanhari dari Biro Asosiasi Hunter? Kembali ke sebelum situasi kali ini dimulai, ketika Balu besar menghilang dari tempatnya seminggu yang lalu. Ketika itu, para prajurit Leon mencoba untuk mengangkatnya. Namun mereka mengatakan kepada Yang Mulia Leon, jika palu itu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan kehadiran palu tersebut di area pelatihan, itu telah berada di sana sejak dini hari. Mendengar penjelasan dari prajuritnya, Leon tentu saja cukup penasaran akan palu tersebut. Yang mana ketika ia menggenggamnya, nyatanya ia dapat dengan mudah mengangkat palu itu. Dan mengalihkan keterkejutan dari orang-orang yang hadir, Leon bertanya kepada si palu tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Dan dengan pertanyaan itu, palu tersebut pun tiba-tiba saja bergetar dengan kencangnya. Bahkan kemudian ia kembali ke posisi awalnya. Melihat kejadian itu, Ratu Beatrice kemudian berkata jika sepertinya palu tersebut memiliki keinginan tersendiri. Dan Leon kemudian membalas jika palu itu seperti sedang mengharapkan sesuatu. Hanya saja Hanhari yang tidak dapat mengerti dengan kejadian tersebut. Ia bertanya, apakah sebuah palu memiliki keinginannya sendiri? Yang mana Leon menjelaskan jika artefak suci terkadang memiliki keinginannya sendiri. Apalagi jika artefak itu sendiri sudah bersama pemiliknya untuk waktu yang lama. Dan itu akan sulit untuk mengangkatnya ketika ia telah memiliki keinginannya sendiri. Hanya saja meski Leon menjelaskan seperti itu, ia sendiri sedikit terkejut dengan kejadian kali ini. Karena ketika ia menerima palu itu dari Sir Geoffrey, dirinya tidak merasakan apapun dari palu tersebut. Namun ketika ia mengingat kembali tentang perkataan dari Sir Geoffrey, jika dirinya mewariskan kekuatannya terhadap palu itu, Yang Mulia Leon mulai menyadari
jika palu itu mengharapkan seorang pemilik yang layak untuk memegangnya. Dengan itu jugalah Yang Mulia Leon berkata untuk menyampaikan pesannya kepada asosiasi hunter. Siapa saja yang bisa mengangkat palu itu, dirinya akan memberikan palu tersebut secara cuma-cuma. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, Han Hari tentu saja terkejut. Apakah itu benar? Yang mana ia kemudian berkata jika dirinya akan meminta seorang penilai item untuk menilainya terlebih dahulu. Dan ketika beberapa saat berlalu, si penilai item yang dipanggil oleh Han Hari, ia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena palu besar Sir Geoffrey merupakan item epic. Tentang item dan equipment, sebenarnya para hunter menggunakan perlengkapan khusus untuk menghadapi monster. Dan untuk memudahkannya, perlengkapan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Mulai dari normal, rare, unique, dan legendary. Yang mana tentang item unique sendiri merupakan sebuah mahakarya yang ditempa oleh pengrajin tertentu. Dan item yang dibuat melalui berbagai macam penelitian serta memakan waktu yang tidak sedikit, itu termasuk ke dalam tingkatan legendary. Akan tetapi, dalam 30 tahun terakhir, ada item yang melampaui tingkatan legendary, dan itu disebut sebagai tingkatan epic. Pedang yang dimiliki oleh Master of the 10,000 Mountain of the Continent, Heavenly Demon Breaking Heaven Sword. Tongkat yang dimiliki oleh seorang Archmage yang dikatakan bisa membawa perubahan di surga dan dunia, 12 Illusion Staff. Suatu item yang sampai saat ini masih memperluas wilayah salju di Siberia, Heart of the Frost Queen. Suatu pedang yang berkeliling dunia setelah kejadian Blackgate di London, Wandering Demon Sword. Item-item tersebut dapat membalikan pertempuran hanya dengan keberadaannya saja, di mana itu mampu membawa kemenangan dengan mudah. Dan item epic seperti itu sekarang sedang berada di Guild Pantheon, yang mana dari kehadiran item itu tentu saja menggoda si penilai tersebut. Bahkan ia bertanya apakah dirinya bisa memiliki palu itu jika bisa mengangkatnya. Namun sebelum ia mencoba untuk mengangkatnya, dirinya memperhatikan terlebih dahulu jawaban dari Yang Mulia Leon. Dan Leon kemudian berkata, siapapun yang mampu mengangkat palu tersebut, berarti dialah yang dipilih oleh palu itu sebagai pemiliknya. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, si penilai item kemudian memberikan detail lengkap dari palu tersebut, di mana palu itu merupakan Geoffrey One-Handed Hammer, dan itu merupakan palu suci yang diberkahi oleh jiwa Geoffrey, sang Holy Grail Knight dari Dewi Demera, Dewi Kehidupan dan Kemakmuran. Bagi yang bisa mengangkatnya, akan menerima kekuatan suci langsung dari Dewi Demera, dan ia tidak akan pernah lelah. Bahkan itu akan meningkatkan defense serta recovery rate bagi penggunanya, serta bagi seluruh prajurit yang dipimpinnya. Yang mana melihat informasi lengkap tersebut, Han Hari benar-benar terkejut. Namun Yang Mulia Leon yang melihat itu, ia kembali berkata kepada si penilai item, jika keputusannya tidak akan berubah. Jadi, segera beritahukan kepada asosiasi hunter tentang situasinya. Mendengar perkataan tersebut, si penilai item berkata jika dirinya akan menelpon asosiasi terlebih dahulu. Yang mana saat ini di kantor asosiasi, terlihat jika Oh Gang Hyuk, ketua asosiasi, mendapatkan panggilan dari si penilai item. Tapi ketika ia mengetahui situasinya, dirinya menjadi sangat terkejut. Karena tentang item epic, itu merupakan sesuatu yang sangat menggemparkan. Karena itulah, saat ini ada banyak hunter yang mulai berdatangan ke Guild Pantheon, di mana seperti yang sebelumnya terlihat, jika Han Hari menjadi badut-badutan alun-alun untuk menyambut para hunter yang datang. Si hunter yang disambut oleh Han Hari, ia bertanya kepadanya dengan sangat terburu-buru tentang ada di mana palu milik Geoffrey itu. Karena saat ini dirinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melihatnya secara langsung. Namun Han Hari yang mendengar itu, ia memarahi si hunter. Terutama ia memerintahkannya untuk memperhatikan kata-katanya, karena dirinya harus menyebutkan honorific terhadap Sir Geoffrey. Karena ketika sedang menyebutkan nama seorang tokoh, harus memakai gelar honorific yang benar. Mendengar hal itu, kedua hunter tersebut tentu saja terheran, karena bukankah itu hanya merupakan item saja.
Tapi hunter yang satunya kemudian berkata bahwa dirinya ingin segera mencoba tantangan mengangkat palu milik Sir Geoffrey. Dengan itu jugalah Han Hari mengarahkan kedua hunter tersebut ke tempat keberadaan dari palu yang dimaksud, di mana ketika kedua hunter itu telah dekat dengan palu milik Sir Geoffrey, mereka dapat merasakan aura yang memancar dari palu tersebut, hingga akhirnya salah satu dari mereka memutuskan jika akan mencoba mengangkatnya terlebih dahulu. Hanya saja ketika ia hendak menggenggam palu itu, tiba-tiba saja sengatan listrik langsung terjadi kepadanya, dan itu tentu saja mengejutkan dirinya, serta akhirnya ia terjatuh karenanya. Mendapatkan perasaan yang menyakitkan seperti itu, si hunter tentu saja tidak terima, karena kenapa palu itu bisa melakukan hal yang seperti ini. Tapi di sana Han Hari berkata jika dirinya telah didiskualifikasi, karena dirinya sudah tertolak secara langsung oleh si palu. Ia juga menjelaskan jika itu merupakan keinginan dari palu tersebut. Bahkan bagi dirinya dan seluruh anggota Guild Pantheon, belum sepenuhnya bisa memahami kondisi dari palu itu. Ketika Han Hari menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba saja Yapi muncul ke hadapan para hunter, di mana ia bertanya kepada mereka yang telah gagal apakah akan memberikan sesuatu untuk dipersembahkan. Mendengar kata-kata dari Yapi, hunter tersebut berpikir kenapa masih ada persembahan yang diperlukan. Padahal sebelumnya mereka telah ditagih biaya masuk terlebih dahulu. Tapi si hunter yang telah gagal itu kemudian memikirkannya lebih lanjut. Dirinya memahami akan maksud dari Yapi, yang mana ia langsung mengirimkan uang sebesar 10 jutawan sebagai persembahan. Serta dengan itu jugalah ia kembali mencoba untuk mengangkat palu tersebut. Si hunter yang mencoba untuk mengangkat palu, dirinya tentu saja mengerahkan seluruh kekuatannya, hingga suatu ketika ia bisa merasakan jika palu tersebut berhasil bergerak. Dengan itu jugalah para hunter yang melihatnya menjadi semakin tertarik, karena jika orang itu bisa menggerakkannya, maka mereka yakin jika mereka pasti bisa melakukannya. Tapi sebelum mereka mencoba untuk mengangkat palu tersebut, Yapi berdiri di hadapan palu, serta berkata kepada para hunter jika Guild Pantheon menerima bantuan untuk pembangunan. Yang mana ketika Yapi berkata seperti itu, para hunter yang mendengarnya tentu saja terdiam sesaat. Namun dengan segera, mereka saling berebut untuk memberikan pembayaran terhadap Yapi. Di mana Han Hari yang memperhatikan kejadian itu, ia benar-benar terkejut juga terheran. Bahkan ia bertanya kepadanya, apakah ini tidak akan menjadi masalah? Karena apa yang dilakukan oleh Yapi seperti menistakan artefak suci. Namun di sana Yapi membalas untuk ikuti saja rencananya. Meski Han Hari mendengar perkataan yang penuh keyakinan dari Yapi, ia tentu saja masih terkejut dengan apa yang terjadi. Karena saat ini, para hunter malah berebut untuk mengangkat palu itu. Jadi ia merasa, bukankah ini terlalu berlebihan? Hanya saja Yapi berpikir dengan cara yang berbeda. Karena dengan melihat ketertarikan para hunter, ia memahami jika palu itu merupakan penghasil uang. Dan dengan itu jugalah rencana Yapi yang hebat baru saja dimulai. Di Guild Pantheon, terlihat jika Han Hari mendapatkan banyak kesibukan. Yang mana dengan tergesa-gesa, ia berkata kepada Yapi jika Starbuck meminta izin untuk membuka toko. Dan Yapi yang mendengar itu, ia tentu saja mempertanyakan tentang berapa jumlah donasi dari mereka. Karena saat ini dirinya akan mempertimbangkannya secara langsung. Tentang kejadian tersebut, itu semua karena saat ini Guild Pantheon menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Para hunter yang datang ke sana, mereka mencoba peruntungan untuk mengangkat item rank epic. Bahkan beberapa pengunjung yang datang ke sana, penyakit ringan mereka langsung disembuhkan sepenuhnya. Yang mana dari hal itu, banyak orang yang datang ke Guild Pantheon bukan hanya untuk melihat palu milik Sir Geoffrey saja. Namun di balik itu semua, Yapi mengendalikannya dengan baik. Yang mana ia mengumpulkan dana sumbangan serta meningkatkan reputasi Guild Pantheon dari orang-orang yang berkunjung. Dan semua itu hanya untuk membangun suatu fasilitas. Han Hari yang baru pertama kali mendatangi fasilitas tersebut, ia bertanya kepada Yapi tentang tempat apa ini sebenarnya. Dan Yapi menjelaskan jika itu merupakan fasilitas penempaan berkekuatan tinggi. Bahkan meski terlihat sangat futuristik, nyatanya itu hanyalah fasilitas penempaan tingkat rendah yang Yapi miliki di dalam database-nya. Dan semua ini sudah merupakan batas maksimal karena kualitas logam di bumi sangat kurang bagus.
Mendengar ocehan dari Yapi, Hanhari berkata jika tempat ini sudah sangat luar biasa. Namun Yapi kemudian membalas dengan ejekan, karena semua yang Hanhari ketahui hanyalah batas maksimal dari kemampuan berpikirnya. Yang mana dari itu juga lah Hanhari tentu saja sedikit kesal dan tak terima dengan ejekannya. Tapi mengalihkan permasalahan tersebut, Hanhari bertanya apakah Yapi benar-benar seorang Holy Grail kenaik dari Dewa Besi dan Penempaan. Karena jika begitu, apakah dirinya bisa membuatkannya pedang di tempat ini? Hanya saja di sana Yapi membalas jika itu tidak memungkinkan. Yang mana dari perkataannya membuat Hanhari menjadi sedikit menyedihkan. Namun Yapi kemudian lanjut menjelaskan jika itu semua karena tempat penempaan ini masih belum selesai sepenuhnya. Karena masih membutuhkan fasilitas tambahan untuk melakukan pemrosesan material adamanten. Dan Hanhari yang mendengar itu, ia tentu saja merasa jika dirinya memiliki harapan untuk dibuatkan senjata. Tapi di sana Yapi kemudian mengatakan jika dirinya harus mulai mengumpulkan lebih banyak uang lagi untuk membangun fasilitas. Yang mana ketika Hanhari melihat kepergian Yapi, ia merasa terheran karena Yapi malah pergi ke suatu lubang di antara bangunan tersebut. Yapi yang pergi tiba-tiba saja langsung memulai protokol penempaan minimum, di mana saat ini dirinya menampilkan analisis situasi keuangan internasional di dalam sebuah fasilitasnya. Dan dengan itu jugalah bocah trader bersiap melakukan aksinya, yang mana ia akan menjadi pencuri saham terhebat di seluruh dunia. Saat ini, pasar saham global sedang menghadapi bencana yang besar, di mana orang-orang yang bekerja di Wall Street benar-benar dihebohkan dengan pergerakan saham yang sangat cepat. Tapi yang menjadi kekhawatiran dari orang-orang adalah adanya seseorang yang bergabung dalam pasar saham dan memanipulasinya begitu saja, di mana ia memanipulasi waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham, hingga akhirnya ia mendapatkan keuntungannya sendirian, serta kemudian menghilang begitu saja, dan orang itu seperti halnya hantu yang tidak diketahui asal-muasalnya. Tapi tidak perlu dipertanyakan lagi, sosok itu adalah Yapi, di mana ia berhasil merampok banyak uang dari pasar saham. Namun, ia masih melanjutkan keahliannya, dan saat ini ia sedang memantau materi keuangan lain, yaitu makanan. Situasi pangan pada abad ke-21 sama sekali tak bisa dikatakan dengan baik. Karena saat ini ada banyak sekali wilayah yang sudah terkontaminasi dengan racun yang keluar dari tanah. Pada awal kemunculan bencana, kekuatan negara Barat dan Asia Timur, mereka beruntung bisa mengatasinya dengan baik. Tapi bagi negara Eropa Timur yang miskin dan Asia Tengah yang kaku, mereka berada dalam situasi yang tidak baik, di mana mereka harus menghadapi dungeon break setiap harinya. Namun bagi Yapi yang merupakan bocil super intelektual, ia bersiap untuk terjun langsung ke pasar pangan, di mana target pertamanya adalah ladang biji-bijian milik orang Heilong. Itu merupakan salah satu dari 50 faksi yang terpecah belah, dan setelah insiden Shanghai yang terjadi 20 tahun yang lalu, hampir seluruh wilayah milik orang Heilong sudah tercemar dengan racun tanah, di mana Yapi akhirnya membeli sebagian ladang biji-bijian tersebut, serta kemudian ia berencana untuk menyebarkan kepercayaan Dewi Demera, Dewi Kehidupan dan Kemakmuran, demi menyuburkan kembali lahan tanah itu. Kecepatan dari kesuburannya memang tidak secepat seperti yang dilakukan oleh Raja Lionheart sebelumnya. Tapi tidak akan lama lagi, tempat tersebut akan bisa menghasilkan biji-bijian seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Dan itu akan menjadi ladang yang sangat bernilai. Dengan itu jugalah, Guild Pantheon akan menguasai pasar pangan dunia. Meski Yapi sangat percaya diri, nyatanya ia telah memperhitungkan masalahnya, di mana ada sebuah kemungkinan datangnya serangan dari pihak luar. Dan melihat dari big data, situasi perang dunia saat ini berada pada perang antar negara hanya akan menyanyiakan kekuatan negara saja, terutama tingkat resiko kemunculan dari Geth di dunia sedang meningkat, yang mana bagi pemimpin manusia yang bijaksana tidak akan memiliki alasan untuk melakukan tindakan militer yang gegabah. Jadi ia percaya jika harga tanah tersebut pasti akan melambung sangat tinggi. Keesokan harinya, tiba-tiba saja ada sebuah berita hangat yang tersebar ke seluruh dunia, di mana di Republik Gilim terjadi sebuah kudeta. Hanhari yang sedang berada di kantin, ia tentu saja bergumam, apa mungkin itu artinya akan terjadi sebuah perang?
Namun ketika mendengar itu, Yapi yang ada di sebelahnya tiba-tiba saja terkejut, di mana sepertinya ada sesuatu yang sangat gawat yang baru saja terjadi. Beberapa waktu berlalu, di sebuah tempat peristirahatan, tiba-tiba saja Yapi berinisiatif berkata kepada Han Hari jika dirinya akan memberikan situasi yang cukup spesial kepadanya, terutama saat ini ia memiliki dana investasi yang sedang aktif, dan itu merupakan suatu grup manajemen aset yang berjalan dengan lancar. Dengan itu jugalah Yapi mengatakan jika saat ini Han Hari membutuhkan seorang manajer aset profesional yang mana ia harus menambahkan sumber keuangan bagi kehidupannya yang suram. Namun mendengar ejekan dari Yapi, Han Hari merasa jika dirinya tidak terlalu membutuhkannya. Hanya saja di sana Yapi malah memecutnya serta berkata jika Han Hari mengabaikan pelajaran keuangan di dunia yang sangat membutuhkan uang, sama saja dengan menyerah pada kehidupan. Jadi seharusnya ia bersyukur karena Yapi secara langsung menawarkan pengelolaan uang untuknya. Mendengar pemaksaan tersebut, Han Hari berkata kepadanya jika dirinya akan mencobanya dengan jumlah 2 juta won saja. Tapi di sana Yapi malah memaksanya, terutama ia berkata jika 20 juta won merupakan jumlah yang bagus. Mendengar itu, Han Hari sedikit terkejut. Tapi karena ia sedang berbicara dengan Yapi, seharusnya tidak akan menjadi masalah yang besar baginya. Jadi karena itu jugalah ia menyetujui pengelolaan uang tersebut. Dengan keputusan Han Hari dalam berinvestasi sebanyak 20 juta won, Yapi berkata jika saat ini Han Hari merupakan seorang silver member. Namun mendengar perkataannya, Han Hari tidak terlalu memahaminya. Bahkan ia bertanya tentang apa itu silver member. Dan Yapi menjelaskan, bagi seorang bronze member, mereka akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Sedangkan silver member mendapatkan 3 kali lipat keuntungan. Jadi karena itulah, jika Han Hari ingin menaikkan tingkatan keanggotaannya, dirinya akan mendapatkan pengembalian keuangan lebih besar lagi. Di mana Yapi berkata untuk membawa 5 anggota lain dan dirinya akan menaikkannya menjadi gold member. Di mana dengan hal itu jugalah, Han Hari akan mendapatkan 4 kali lipat keuntungan. Mendengar keuntungan yang menggoda, Han Hari tentu saja terkejut. Tapi ia merasa jika ini merupakan kesempatan terbaik. Jadi dengan itu jugalah Han Hari pun mengikuti keinginan dari Yapi. Di mana bagi Han Hari yang masih berusia 20 tahun, dirinya belum terlalu mengetahui tentang kehidupan dewasa. Dan ia masih terlalu naif untuk bisa menyadari jika dirinya baru saja terjatuh ke dalam strategi multi-level marketing alias MLM. Dan masalahnya, orang-orang yang diajak oleh Han Hari, mereka tidak mempertanyakan lagi niat baik yang dikatakannya, di mana saat ini Han Hari berhasil mengajak beberapa orang untuk bergabung keanggotaan. Bahkan dari hal itu, membuat skema MLM milik Yapi meningkat dengan sangat cepat. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, terlihat beberapa orang berjas baru saja tiba di Guild Pantheon, di mana mereka menemui Yang Mulia Leon secara langsung. Setibanya di sana, orang-orang berjas itu berkata kepada Yang Mulia Leon jika mereka dari kantor pengadilan setempat, dan saat ini mereka berencana untuk memberikan peringatan penyitaan aset kepada Guild Pantheon. Mendengar hal tersebut, Leon tentu saja tidak mengetahui apapun, tapi di sana terlihat jika Yapi benar-benar panik. Bahkan melihat keseriusan dari orang-orang pengadilan setempat, ia mengetahui jika masalah yang telah dirinya perbuat menjadi di luar kendalinya. Mendapatkan peringatan penyitaan aset, Yang Mulia Leon yang tidak mengetahui apapun, ia memancarkan aura dominasinya. Bahkan ia bertanya dengan serius terhadap orang-orang pengadilan untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di mana melihat kemarahan dari Yang Mulia Leon, Yapi hanya bisa terdiam panik. Karena nyatanya ia merupakan sumber permasalahannya sendiri. Situasi yang terjadi sekarang ini itu terbagi menjadi 2 permasalahan besar. Yang mana yang pertama adalah tidak bisa membayar bunga pinjaman yang dipinjam atas nama Guild Pantheon. Lalu yang kedua, sebagian besar staf Guild Pantheon menjadi terlilit hutang karena berinvestasi pada Yapi. Di mana dari kedua masalah itu, Leon menyadari jika situasinya sangatlah buruk. Bahkan dari permasalahan tersebut,
Han Hari yang telah menginvestasikan sebanyak 87 juta won terhadap Yapi, ia tak dapat menahan tangis kesedihannya karena itu semua merupakan uang tabungan miliknya. Serta bagi orang-orang lainnya, mereka benar-benar tak berdaya dengan permasalahan itu. Dan Leon yang melihat keresahan dari orang-orang, ia bertanya kepada Yapi tentang berapa kerugian yang dialami Guild Pantheon. Di mana Yapi menjelaskan jika semuanya adalah 870 miliar won. Bahkan itu meningkat sebesar 50 juta won per jamnya dengan kerugian sebesar 72%. Mendengar jumlah kerugian yang begitu sangat besar, tentu saja orang-orang yang hadir di sana menjadi sangat terkejut. Bahkan bagi Leon, ia sendiri hanya dapat terdiam tak berdaya. Namun di balik keresahan dari orang-orang, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berkata jika dirinya menemukan suatu barang yang terlihat mahal di dalam gudang. Jadi ia mengajak orang-orang untuk menyita barang-barang itu. Melihat tindakan yang seenaknya dari orang-orang, Yapi tentu saja langsung mengambil senjata yang dirampoknya. Bahkan ia memerintahkan mereka untuk jangan menyentuh barang-barang pribadinya. Yang mana dari itu jugalah keributan antara Yapi dan orang-orang menjadi semakin parah. Bagi Han Hari yang menderita kerugian, ia hanya bisa menangis di lantai. Bagi Han Suho yang telah terjerumus MLM dari kakaknya, ia menderita di pojokan. Sedangkan bagi Leon yang masih duduk diam di mejanya, ia tentu saja mulai kesal dengan seluruh kejadian di hadapannya. Di mana dengan semua itu, ia kemudian berkata, "Dasar makhluk rendahan, diamlah kalian semua!" Mendengar kemarahan dari Yang Mulia Leon, orang-orang yang sedang melakukan keributan tiba-tiba saja terdiam ketakutan. Namun di sana Yang Mulia Leon bertanya kepada Yapi jika dirinya yakin Yapi bisa memperbaiki masalah ini dengan pengetahuannya yang luas. Jadi ia bertanya berapa lama dirinya bisa memperbaiki keadaan ini. Mendengar pertanyaan dari Yang Mulia Leon, Yapi pun menjawab jika dirinya akan memulihkan ini semua di esok pagi. Dan dengan itu jugalah ia menyerahkan masalah ini kepada Yapi, di mana ia juga berkata kepada orang-orang yang hadir bahwa dirinya akan menjamin hutang-hutang mereka di bawah nama Raja Lionheart. Jadi ia berharap kepada mereka untuk melanjutkan saja keseharian mereka seperti biasanya. Bahkan meski Yang Mulia Leon telah berkata seperti itu, Kim Jinso tentu saja masih terheran. Terutama apakah masalah ini memang bisa diselesaikan dalam satu hari saja. Sementara itu, Yapi yang mendapatkan tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan, ia mulai pergi ke fasilitas penempaan. Di mana dengan tatapan seriusnya, ia akan mengerahkan semuanya. Bahkan saat ini terlihat jika dirinya mulai melakukan tugas darurat untuk mengabaikan uji keselamatan. Dan pengaktifkan kerangka eksternal khusus telah dimulai. Yang mana kode operasi kali ini adalah pengembalian dana. Di tempat lain, di wilayah paling utara Asia Timur, Persatuan Rakyat Heilong, terlihat jika saat ini, Luo yang merupakan pemimpin pasukan militer Republik Gilim sedang bersantai. Namun ketika itu, dirinya mendengar jika para prajuritnya sedang bergerak ke dalam campnya, di mana mereka berdua bertanya kepada Luo, kemana perginya para bos yang lain. Karena saat ini, pihak sebelah terus melakukan tarik ulur perlawanan terhadap Republik Gilim. Tapi di sana Luo berkata, selama persediaan makanan tercukupi, itu semua tidak akan menjadi masalah. Dan saat ini, mereka akan mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan menyerang wilayah berikutnya setelah menetap di sini. Mendengar hal itu, si prajurit bersinglet putih berkata, jika sepertinya itu terdengar cukup bagus. Bahkan saat ini, ia tertawa bahagia, karena jelas jika mereka akan memeriahkan pesta kemenangan. Melihat kedua prajuritnya yang sangat bersemangat, Luo pun mengajak mereka untuk menjarah semua milik musuh. Dan setelah semuanya selesai, tentu saja melakukan penyerangan selanjutnya terhadap negara lain. Hanya saja ketika ia berkata seperti itu, tatapan miliknya terfokus ke arah langit, di mana di sana ia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena saat ini terlihat jika sebuah rudal tepat diarahkan kepada tempatnya. Dan dengan itu jugalah daerah markas dari pasukan Republik Gilim dihancurkan begitu saja. Di balik kehancuran kamp pasukan Republik Gilim, di sebuah fasilitas tersembunyi di Amerika,
Julius yang merupakan Menteri Pertahanan Amerika, ia benar-benar terkejut dengan Staff of God yang diretas. Bahkan ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana tentang siapa yang mengaktifkannya. Padahal hanya 3 orang saja yang memiliki kode nuklirnya. Mendengar perkataan dari Julius, seorang petugas kontrol pun membalas jika pihak Istana Negara dan Departemen Hunter tidak mengetahui tentang hal ini. Dan dari itu jugalah Julius bertanya, apa mungkin ada seseorang yang meretasnya? Di mana seorang ahli hacker yang mereka miliki kemudian berkata, jika kode enskripsi berubah setiap 1 menitnya, dan pola kombinasinya terbentuk sebanyak 100 juta pola. Bahkan bagi superkomputer di abad ini saja, masih membutuhkan waktu selama 13 tahun untuk memecahkannya. Mendengar penjelasan itu, Julius tentu saja menjadi terkejut. Bahkan ia bertanya tentang siapa sebenarnya yang meretas sistem keamanan Amerika. Tapi mengalihkan itu, ia memerintahkan para anggotanya untuk segera mencari cara dalam menghentikannya. Karena bukankah ada sebuah cara untuk mematikannya secara paksa? Hanya saja di sana si controller berkata, jika itu tidak bisa dilakukan. Karena saat ini, pola enskripsi penghentian paksa telah ditingkatkan. Dan pola kombinasi yang sekarang memiliki lebih dari 10 miliar pola. Mendengar penjelasan itu, Julius menjadi sangat panik. Karena tidak mungkin hal seperti ini terjadi begitu saja. Namun di sana orang lainnya berkata, jika senjata khusus milik Rusia dengan kode nama Grizzly baru saja diaktifkan. Dan mereka akan menggunakan senjata itu, di mana target serangannya merupakan Republik Gilim. Mendengar informasi itu, Julius pun kembali bertanya ada masalah apa di Republik Gilim. Namun sebelum ia mendapatkan jawabannya, asistennya berkata kepadanya, jika Tuan Menteri harus melihat berita terkini. Yang mana ketika ia melihat berita tersebut, Julius cukup terkejut dengan konferensi pers yang baru saja diadakan. Di mana di sana terlihat jika dirinya mengabarkan kepada publik bahwa pasukan militer Amerika tidak akan memberikan permintaan maaf tentang tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer Republik Gilim. Bahkan Rusia juga tidak akan tinggal diam menghadapi provokasi yang dilakukan oleh negara sebelah. Dan dengan Amerika Serikat, negara Rusia akan membalas tindakan dari pasukan militer Republik Gilim. Melihat saluran konferensi pers tersebut, Julius tentu saja sangat terkejut. Karena apakah itu adalah dirinya? Dan asistennya kemudian berkata, jika itu merupakan video yang telah dimanipulasi. Yang mana Julius memahami jika itu merupakan deepfake. Tapi ketika dirinya memperhatikan video tersebut, tiba-tiba saja seluruh komputer yang ada di fasilitas itu mendapatkan gangguan hacking. Di mana saat ini terlihat jika seluruh monitor yang ada di sana menampilkan pesan dengan multibahasa, yang mana itu tertulis, "Aku datang untuk mengakhiri perang ini." Dan melihat hal tersebut, Julius dan asistennya ia hanya dapat terdiam, di mana mereka saling mempertanyakan tentang apa maksud dari pesan tersebut. Di suatu tempat, terlihat jika ada sesosok orc yang tidak berdaya dengan apa yang terjadi. Bahkan ia bertanya-tanya tentang kenapa semuanya jadi seperti ini. Di mana nyatanya ia adalah Risas Kazas, sang jenderal dari Republik Gilim. Melihat kekhawatiran dari jenderalnya, para prajuritnya bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Apakah tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Tapi di sana Risas membalas untuk mengambil semua uang yang tersisa terlebih dahulu, serta kemudian pergi dari tempat ini. Karena pilihan terbaiknya adalah bergabung dengan pasukan yang lain, lalu kemudian memulai lagi dari awal. Mendengar perkataan dari jenderalnya, salah satu prajurit berkata jika itu merupakan ide yang bagus. Bahkan ia mengungkapkan jika dirinya paling suka memburu para manusia wanita. Hanya saja ketika ia berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada suatu tangan yang menghantamkan kepalanya ke arah tanah. Di mana dari kejadian yang tiba-tiba membuat para orc yang hadir di sana menjadi terkejut. Karena apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Yang mana nyatanya ada sosok Terminator yang baru saja tiba di camp prajurit orc. Bahkan ia berkata jika target telah dikonfirmasi, yaitu spesies non-human orc.
Dengan itu juga lah, robot Terminator tersebut langsung mengarahkan senjatanya terhadap Jenderal Ork, di mana ia mengancam si Jenderal untuk mengembalikan uang miliknya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.